Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meta Rosalina Arifin dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah online Ilmu Gizi Olahraga. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dasar atau istilah gizi. Apa sih yang dimaksud dengan gizi? Gizi merupakan rangkaian proses makan serta penggunaan zat-zat gizi oleh tubuh manusia yang meliputi menelan, pencernaan, penyerapan, serta metabolisme. Kata gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, yang berarti makanan. Di satu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan, dan di sisi lain, ilmu gizi berkaitan dengan tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk poin yang kedua, yaitu ruang lingkup gizi. Yang pertama ada input, yaitu makanan yang dikonsumsi. Yang kedua ada yang namanya proses, makanan yang dicerna, diserap oleh metabolisme tubuh. Yang ketiga ada yang namanya output, pertumbuhan sel atau pemeliharaan sel, serta memperlancar fungsi anatomis dan faal tubuh sehingga menghasilkan energi. Dan yang keempat ada outcome, yaitu pertumbuhan mental dan fisik atau kecerdasan produktivitas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga dan keempat, yaitu hubungan gizi dengan kesehatan dan proses tubuh. Ngambil dari judul buku pengantar ilmu gizi dan diet dengan penulis Siti Atafa Rizema Putra. Gizi itu bisa dipahami sebagai elemen yang terdapat di dalam makanan sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh itu sendiri. Zat gizi atau yang disebut dengan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Kebutuhan tubuh terhadap gizi terkait sangat erat terhadap fungsi atau manfaat pada gizi itu sendiri. Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme, dan mengatur berbagai keseimbangan seperti mineral, air, serta cairan tubuh lainnya, sehingga dapat berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Nah, sekarang kita masuk poin yang kelima, yaitu perkembangan ilmu gizi. Berdiri pada tahun 1926 oleh Mary Schweitzer saat dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. Pada zaman purba, makanan sangat penting untuk kelangsungan hidup. Sedangkan pada zaman Yunani, tahun 400 sebelum Masehi, ada teori Hippocrates yang menyatakan bahwa makanan sebagai panas yang dibutuhkan manusia, yang berarti manusia butuh makanan. Nah, sekarang masuk ke poin yang keenam, yaitu pengelompokan zat gizi menurut kebutuhannya. Nah, di sini ada 6 golongan zat gizi atau makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam air. Di karbohidrat, lemak, dan protein itu termasuk zat-zat tenaga, yaitu bahan bakar penyediaan energi untuk keperluan aktivitas tubuh yang panas. Dan di poin protein, mineral, dan air termasuk zat pembangun tubuh, yaitu jaringan yang rusak. Selanjutnya di poin garam-garam, mineral, protein, vitamin-vitamin, dan air itu termasuk zat yang membantu proses-proses metabolisme sel dalam tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang karbohidrat. Karbohidrat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kompleks dan yang kedua itu ada sederhana. Karbohidrat kompleks itu meliputi kayak seperti jagung, ubi, kacang-kacangan, nasi. Dan di karbohidrat yang kedua, yaitu sederhana, ada gula, sirup, coklat, minuman atau makanan yang manis-manis seperti cola, lemonade, atau biskuit. Penyediaan energi untuk kerja otot yang tercepat yaitu berasal dari karbohidrat. Makanan cukup karbohidrat sepanjang hari sangat penting untuk olahraga seperti sprint atau endurance. Nah, sekarang jika manusia kekurangan karbohidrat, maka akan menurunkan glikogen otot, yaitu hal ini akan menurunkan kinerja dan mempercepat timbulnya kelelahan. Selama kita melakukan latihan dan pertandingan, sangat diperlukan cadangan glikogen dalam otot dan hati yang optimal.
Semakin berat jenis olahraga yang kita lakuin, maka semakin besar kebutuhan karbohidrat dalam tubuh kita. Sekarang masuk ke protein. Protein itu dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Yang protein hewani biasanya itu tinggi lemak, seperti hewan unggas kayak telur, susu, ikan, kerang, kepiting, dan lain-lain. Untuk yang produk susu seperti keju, yogurt. Terus yang protein nabati biasanya tinggi karbohidrat dan serat, seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, atau bahan makanan yang terbuat dari kentang, sereal, beras, dan bahan makanan yang terbuat dari tepung seperti roti, pasta, dan lain-lain. Fungsi untuk proses tumbuh kembang mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Untuk perkembangan otot selama periode pembinaan dan latihan, serta sumber energi selama olahraga pada saat cadangan karbohidrat berkurang. Tidak perlu menambah protein secara berlebihan, karena kelebihan protein akan merugikan tubuh kita sendiri, yaitu menambah beban fungsi hati atau ginjal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lemak. Lemak itu terbagi menjadi 3, yaitu lemak yang terlihat, lemak yang tidak terlihat, serta bahan makanan yang rendah kalori. Lemak yang terlihat itu seperti mentega, lemak sapi, lemak domba, lemak unggas, atau seperti kulit ayam atau bebek. Lemak yang tidak terlihat itu seperti lemak ikan, makanan yang terbuat dari daging, yaitu keju, mayones, selai, kacang, dan lain-lain. Terus bahan makanan yang rendah kalori seperti susu skim, yogurt, ikan putih, dan lain-lain. Di sini ada komponen dasar lemak, yaitu trigliserida, yaitu tersusun dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak terdiri atas 2, yaitu asam lemak tak jenuh seperti lemak nabati dan asam lemak jenuh seperti lemak hewani. Lemak nabati seperti minyak wijen, minyak jagung, minyak zaitun, dan lain-lain. Lemak hewani itu seperti kuning telur, daging, dan lain-lain. Di sini kolesterol pun termasuk dalam golongan lemak jenuh, yaitu konsumsi makanan yang mengandung asam lemak jenuh secara berlebihan, yang dihubungkan dengan risiko penyakit jantung, koroner, dan kanker. Sekarang masuk ke poin vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang berfungsi mengatur proses metabolisme sel tubuh serta melindungi sel dari kerusakan atau antioksidan. Vitamin tidak mengandung energi, tetapi vitamin berperan dalam pemanfaatan dan penyediaan energi. Vitamin terbagi menjadi 2. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin E, A, E, atau K, yang dapat disimpan dalam jumlah yang cukup besar dalam jaringan tubuh, terutama di hati. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air, yaitu kelompok vitamin B dan C, yang tidak dapat disimpan dalam tubuh, sehingga kekurangan vitamin B dan C lebih mudah terjadi. Untuk konsumsi vitamin bagi atlet, yaitu atlet memerlukan vitamin, terutama vitamin B kompleks, yang membantu proses metabolisme dan zat gizi penghasil energi atau koenzim. Lalu atlet juga memerlukan vitamin C, E, dan vitamin A, yaitu beta-karoten, sebagai vitamin antioksidan dan olahraga berat yang berlangsung selama membutuhkan oksigen dan jumlah yang banyak, sehingga diikuti produksi zat radikal bebas, merusak sel tubuh jika berlebihan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mineral. Mineral adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Fungsi mineral adalah pembentukan jaringan tubuh dan pengendali proses-proses fisiologi. Jenis mineral yang utama bagi atlet adalah Fe atau zat besi dan kalsium. Kebutuhan zat besi yaitu untuk laki-laki berjumlah 10 mg per hari dan untuk perempuan berjumlah 15 mg per harinya. Nah, poin terakhir yang akan kita bahas yaitu air. Air sangat berperan penting bagi tubuh karena saat kita melakukan olahraga, cairan tubuh kita akan hilang dan diganti dengan cara minum sebagai pengganti cairan yang ada dalam tubuh kita. Karena kandungan air dalam tubuh sebanyak 40-60%
berat badan. Cairan tubuh terdapat dalam sel 62% dari total cairan tubuh, dan di luar sel 38% dari total cairan tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Yang pertama ada membangun energi, yaitu zat pembakar, dan yang kedua ada pertumbuhan dan memelihara jaringan-jaringan tubuh, seperti zat pembangun, yaitu mineral, air, serta protein, yang berfungsi untuk mengganti sel-sel baru, memelihara, serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Nah, poin terakhir nih, poin ke-8 yang akan kita bahas yaitu pesan dasar gizi seimbang. Yaitu ada 13. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, makanlah sumber makanan karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Yang kelima, menggunakan garam beriodium. Yang keenam, makanlah sumber makanan dari zat besi. Yang ketujuh, berikanlah ASI saja kepada bayi sampai dengan umur 6 bulan. Yang kedelapan, biasakan sarapan. Yang kesembilan, minum air minimal 8 gelas sehari. Yang ke-10, olahragalah dengan teratur. Yang ke-11, hindari minuman beralkohol. Yang ke-12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Dan yang terakhir, yang ke-13, bacalah label makanan yang dikemas.